Marilah bersama-sama kita dengarkan dan ambil hikmahnya kepada Al-Muharram Kiai Haji Muhammad Romdon Haris, kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله ذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله ذا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belah kiri kurang kompak nyebutkan Allah nak. Belah kiri kurang kompak bu, kompak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak bener. Alhamdulillah. Kaciri, lamun misalkan kompak, kalau semisalkan kita kompak, insya Allah seluruhnya bakal ya kompak. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mantap. Alhamdulillahi wa syukrillah. Para jamaah Masjid Jami Ar-Rahman, pada malam hari ini kita semuanya berkumpul atas dasar landasan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jawab Pak ya, bila dia nggak jawab, bila saya jawab kurang kompak. Jadi ketika kita membaca lafaz Nabi Muhammad
harus dijawab. Al-bakhilu man dzukirtu anhu falam yusalli alayya. Maka disebut orang yang bakhil, disebut orang yang pedit, disebut orang yang pelit. Ketika disebutkan Nabi Muhammad, dia tidak menjawab. Mau nggak disebut orang yang pelit, Pak? Bu, nggak mau. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai, kami akan tutur sapa. Yang pertama dan paling utama kami sampaikan terima kasih yakni kepada jajaran panitia yang kami hormati. Sebagaimana yang namanya panitia ini, Masya Allah, kami tahu sebulan sebelum ini acara ini sudah mendahului, sudah menghubungi kami. Berarti persiapannya sangat luar biasa. Persiapannya benar-benar matang dan dipikirkan. Tentunya atas dasar landasan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya yang kami hormati pula DKM Masjid Jami Ar-Rahman, yang mana alhamdulillah telah mengurus yakni Masjid Ar-Rahman ini. Tentunya sama-sama kita doakan semoga beliau-beliau semuanya para pengurus Masjid Jami Ar-Rahman ini Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan. Allah berikan sehat walafiat, jasmani rohani dan panjang umur, dan semoga Allah kuatkan hatinya. Allah kuatkan telinganya. Allah kuatkan keimanannya. Amin ya Rabbal. Karena Pak Bu, biasanya yang namanya DKM ini luar biasa. Luar biasanya kenapa? DKM iya digaji mah enggak, tapi banyak yang ngomongin betul apa betul. Giliran salah dikomplain, betul apa betul. Giliran jumahnya sedikit dikomplain, betul apa betul. Siapa yang ngomongin, Bu? Ya ibu sendiri. Yang ngomonginnya jumlah itu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Tentunya semoga dengan berkah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita semuanya dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah sehingga kita dapat mengisi Masjid Jami Ar-Rahman ini di dalam setiap waktunya, khususnya 5 waktu untuk sholat berjamaah. Amin ya Rabbal. Dan selanjutnya yang kami hormati Bapak RT Ade Muhyiddin Blok D, tentunya Bapak RT ini juga sama luar biasa taziman wa takriman, karena Bapak RT ini adalah petugas yang luar biasa, sangat capek juga kalau menurut saya, karena teman saya sendiri capek. Capeknya kenapa? Ketika ada bansos capek, ketika ada kegiatan-kegiatan capek, ketika ada kegiatan hajatan di warga capek juga. Yang dipanggil segala masalah yang dipanggil ada anak yang tiap malam keluyuran yang dipanggil ada yang kemalingan yang dipanggil ada yang diperkosa yang dipanggil yang merkosa siapa? Astagfirullahaladzim Pak RT. Ini kebangetan. Ya Allah. Tajiman wa takriman kepada Bapak RT, kepada Bapak RW juga selaku aparatur pemerintahan. Semoga sehat selalu, sehat walafiat jasmani rohani panjang umur. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati juga Bapak RT Iman, berikut pengurus Dewan Penasehat Masjid Jami Ar-Rahman dan para tamu undangan warga Geraha Cipta Pesona. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan barokah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan pada malam hari ini turun barokah Allah Subhanahu wa taala insya. Amin ya Rabbal. Jamaah hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Selanjutnya adalah di dalam acara peringatan Maulid ini tentunya jangan sampai kita jadikan acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini hanya sebatas seremonial. Di mana ketika hanya sebatas seremonial, ketika acara peringatan Maulid tersebut dilaksanakan, maka pada hari-hari selanjutnya tidak ada kemakmuran di masjid ataupun di masyarakat. Justru para jamaah rahimakumullah, jadikanlah Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita laksanakan pada malam hari ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pantas Pak, kalau misalkan sekiranya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid Ar-Rahman ini, kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal adalah kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya tahu bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi yang hebat pula, hanya Nabi Muhammad SAW yang wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pula. Bukan kita memperingati yakni kelahiran Nabi saja, namun kita juga mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal pula, namun tahunnya yang berbeda. Jadikanlah ibrah para jamaah rahimakumullah, jadikan pelajaran untuk kita sekalian semuanya sebagai momentum di mana bulan suci, yakni di mana bulan Maulid ini sebagai bulan suci untuk kita semuanya. Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai yakni penyebar agama Islam, sebagai yakni pembawa risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ira rasante jemanan teh, ayo di pojok dulu kejar rawuh gitu ya. Aduh, masya Allah. Gusti no agung, ayo mojok berarti poek dah. Saat beli itu Pak RT diwai. Masya Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Pada bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa mulia Pak? Karena bulan Rabiul Awal ini adalah bulan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan bulan Rabiul Awal ini tidak ada nabi-nabi yang lahir pada bulan Rabiul Awal. Ataupun keistimewaan yang lain. Apakah ada di bulan Rabiul Awal ini? Tidak ada. Maka bulan Rabiul Awal ini adalah bulan salawat, bulan kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas Pak ya, kita disyariatkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca salawat sebanyak-banyaknya, khususnya yakni di bulan Rabiul Awal ini. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah manusia, adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pembawa risalah yang akan dan memberi kita semuanya yakni syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Kira-kira nih Pak, kalau misalkan nanti kita sudah wafat dan berada di akhirat, kira-kira nih kita mau nggak syafaat Nabi Muhammad? Mau nggak? Mau syafaat Nabi Muhammad tapi sholat belang-bang? Allahu Akbar. Tapi sholatnya sambil terman, tapi sholatnya enggak hus, tapi pingin syafaat. Kira-kira gimana Pak Bu? Masya Allah. Allah mimpi. Tapi berusaha Pak Bu untuk kita melaksanakan sholat tersebut dengan khusyuk. Karena yang namanya khusyuk ini bukan termenung, bukan. Yang namanya sholat ini bukan kita terpaku hanya di dalam sholatnya. Karena apa? Sholatnya Rasulullah SAW sendiri, beliau pernah yakni menggendong cucunya yang bernama Hasan dan Husain. Kalau misalkan sekiranya kita berpikir, apakah sholat Nabi Muhammad SAW itu khusyuk? Nah, seperti itu. Jadi bagaimana yang namanya khusyuk itu seperti apa?
Jadi yang namanya khusyuk ini adalah khasyatillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang Pak, yang namanya sholat kita ini hanya sebatas sholat saja, Bu. Oh, terlebih ibu-ibu. Kadang misalkan ibu-ibu di rumahnya, Masya Allah, Pak, kunaon ibu, ini cincin ibu hilang. Cincin ibu hilang. Emang hilang di mana? Enggak tahu. Coba sholat ya. Iya, sholat. Oh, sholat itu hanya untuk mencari sesuatu yang hilang. Masya Allah. Tapi biasanya seperti itu, Bu. Ya. Ketika kita sedang sholat, Allahu Akbar. Nah, pikiran kita ini kemana-mana nih. Ya. Pikiran kita kadang kemana? Masya Allah. Pikiran kita kadang kemana-mana, tahu-tahunya apa? Berhubung tadi cincinnya si ibu hilang. Cincinnya ibu siapa? Ibu Nur katanya. Bu Nur hilang, Bu, cincinan, Bu. Masya Allah. Katanya hilang. Udah gitu pas lagi sholat, Masya Allah. Oh, tadi di mana ya? Oh iya, pas nyuci piring tadi di wastafel. Wah, dari situ. Kemungkinan lagi. Wah, coba kita cari nanti habis sholat ya. Allahu Akbar. Oh, berhubung sholatnya ibu mikirin tadi cincin yang hilang, sholatnya Masya Allah kayak terawih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicariin di wastafel. Masya Allah. Bener ketemu. Alhamdulillah. Tadi sholat sambil mikirin cincin yang hilang. Masya Allah. Ayah begitu, Bu. Aduh, ayah wae ini. Masya Allah. Para jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di bulan Rabiul Awal ini, Masya Allah, apabila kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam asratu wahidan. Jadi siapa orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersalawat 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya bersalawat kepadanya 10 salawat. Salawat ini apa sih, Pak? Bu, salawat ini adalah pujian. Pujian kepada siapa? Jadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita tahu biasanya ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu di sini pengajian hari apa, Bu? Hah? Oh, hari Minggu. Hari Minggu, alhamdulillah. Jam berapa, Bu? Jam? Oh, pada asar. Kan gitu biasanya, Bu, pada asar teh. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ibu-ibu di sini penuh jemaahnya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga istiqomah. Amin ya Rabbal. Pada asar ibu-ibu salawatan sambil menunggu jamaah. Jamaah, ibu-ibu hari ini sekalian semuanya jangan lupa pengajian di Masjid Ar-Rahman. Ayo kumpul, semuanya pada kumpul. Ayo ibu-ibu jangan lupa, ibu Bukoya, benar, Bucama. Mana ayo semuanya hadir. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu jawab apa tuh, Bu? Sebab itu kewajiban. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Sambil salawatan ibu-ibunya, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pas datang ibu-ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Iya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sudah datang. Alhamdulillah, Ibu isi pengajian. Ibu gantian salawatnya, Bu. Masya Allah. Luar biasa. Nikmat, Bu. Alhamdulillah. Karena Ibu luar biasa. Di mana-mana, enggak di Masjid Ar-Rahman, enggak di sana dan enggak di sini. Luar biasa semuanya. Yang mengisi pengajian kebanyakan. Tepuk tangan ibu-ibu. Alhamdulillah.
Makanya pantas Pak, notabene ya segala sesuatunya dikuasai oleh kaum ibu-ibu. Karena the power of emak ini adalah sangat luar biasa. Masya Allah. Ada pengajian di Ar-Rahman, ibu-ibu datang. Kemudian ada pengajian di masjid sebelah, datang. Siapa? Ibu-ibu. Kemudian siapa lagi? Di masjid sebelahnya lagi, datang. Acara Rajaban datang, acara pengajian datang, semuanya ibu. Alhamdulillah, masya Allah. Maka notabene Bu, Pak, ibu-ibu yang paling banyak pahalanya kalau misalkan masuk surga, alhamdulillah. Tapi yang bikin aneh juga kadang Bu, Pak, masya Allah, kenapa kaum wanita yang banyak ini yang jadi pertanyaan, yang jadi pertanyaan. Mungkin kalau misalkan dia datang ke pengajian, izinnya ke orang tuanya, ke suaminya, Pak, mana Bu? Ya, duitnya dibuat bekal nih, nih. Kurang Bu, berapa? Kurang Pak. 50.000 mas, berapa sih? 100.000, kenapa? Yang gocap lagi buat bayar. Buat bayar apaan? Itu hutang. Hutang apaan? Seragam. Allah. Emang setor? Iya setor, ya nggak apa-apa. Nah yang kayak begitu Pak, Bu, seharusnya didukung. Ketika ibu-ibu mau ke masjid, mau ke pengajian harus didukung. Bahkan anak-anak pun Pak, anak-anak pun kalau misalkan dia ke pengajian ataupun ke masjid harus didukung. Kita tahu anak-anak lihat di dalam, mereka berisik, mereka lari-larian, mereka tidak membuat tenang, mereka bikin kegaduhan. Bahkan ketika sholat mereka sedang berlari-larian. Biarkan Pak, biarkan Bu, anak-anak mereka rajin ke masjid, namun kita harus mendidiknya dan kita harus membimbingnya. Kenapa? Karena mereka adalah generasi masa depan kita. Jangan sampai anak-anak kita mereka menjadi generasi-generasi yang tidak baik, di mana banyak tongkrongan diisi oleh mereka anak-anak. Kami sendiri melihat dan menyaksikan, Masya Allah, banyak sekali anak-anak zaman sekarang mereka nongkrong di tempat yang gelap. Ternyata ketika kami lihat dan kita pantau, bukan hanya laki-laki, namun perempuan juga ada. Lantas bagaimana sikap kita? Sikap kita harus mampu untuk menegurnya. Dan dari itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, didik anak kita, urus anak kita, jangan sampai anak kita nantinya mereka terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Ketika anak kita nanti terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, tentunya siapa yang akan bertanggung jawab? Tentunya kita sebagai orang tua yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya nanti di hari akhir. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan kepada kita, bagaimana anakmu engkau didik? Bagaimana anakmu engkau didik ketika masih di alam dunia? Maka jamaah rahimakumullah, didiklah yakni anak-anak kita untuk mereka cinta yakni kepada masjid, agar hati mereka tergantung kepada masjid. Saya yakin, kami yakin bahwa ketika anak-anak kita didik sedini mungkin, ketika dia nanti besar, dia kemana-mana, walaupun dia jauh ada di mana, ketika dia tidak melaksanakan sholat di masjid, hatinya tidak akan tenang. Hatinya merasa kurang karena sholatnya tidak sempurna, tidak dilaksanakan di masjid. Dan perlu diketahui pula bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menaungi yakni pemuda-pemuda yang mereka hatinya cinta ke masjid nanti tentunya di hari akhir. Alhamdulillah. Para jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di masjid bukan hanya zikir. Ketika memang ada sholawatan, mari kita bersolawatan. Karena apa? Zikir dengan sholawat itu adalah salah satu bagian yang
akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Bu, bagaimana kalau kita salawatan sekarang nih? Salawatan ya, salawatan. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi bareng Bu Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bu, kira-kira kalau ditanya kita bangga nggak menjadi umat Nabi Muhammad Pak Bu? Bangga nggak Bu? Harus bangga Pak Bu. Kenapa? Karena kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, umatnya Nabi Adam itu iri kepada kita. Kenapa bisa iri? Karena yang pertama, tobat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diterima oleh Allah dimanapun tempatnya berada. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita tobat dimanapun kita berada. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam, tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya yakni di tanah suci. Masya Allah. Ketika Nabi Adam nih misalkan, apakah akan diterima tobatnya? Ini di kampung apa Bu namanya Bu? Hah? Misalkan di Masjid Ar-Rahmani, lo nggak bisa, nggak diterima, ya, nggak diterima. Tapi ketika kita bertobat kepada Allah di Masjid Ar-Rahman, bahkan ketika kita bertobat kepada Allah di rumah, sambil kita mencucurkan air mata malam-malam, masya Allah, bangun pada tengah malam, kita ngegelarin sejadah, masya Allah, tabarakallah, kemudian kita sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, sambil kita ingat dosa-dosa kita, masya Allah, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tobat kita, tobat yang nasuha, tobat yang sesungguhnya, dan kita berjanji kepada Allah bahwa kita tidak akan mengulangi dosa kita, insya Allah, termasuk tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira pernah nih enggak nih Ibu nih? Pernah nggak Bu? Sholat tahajud sambil nangis Bu? Pernah nggak Bu? Pernah. Alhamdulillah. Kira-kira tobatnya karena apa Bu? Kira-kira tobatnya karena apa Pak? Masya Allah. Kalau sekiranya kita tobat ini, masya Allah, dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, ya, sama, itu harus menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan pada saat ini, masya Allah, banyak yang cerita kepada kami, Ustaz, apaan? Untuk sekarang perasaan ekonomi ini sulit, untuk jualan pun sama, untuk kerja juga iya. Untuk mencari lapangan kerja itu susah. Untuk dagang juga masya Allah pembelinya juga tidak ada. Ekonomi ini untuk sekarang ini sangat sulit. Bagaimana Ustadz? Masya Allah. Apabila memang seperti itu Bapak, coba kita renungkan semuanya. Dosa apa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dosa apa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala jadi menegur kita dengan hal tersebut? Yakin Pak, yang namanya jualan itu yakinkan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa
Orang yang membeli itu memang atas dasar perintah Allah. Karena apa? Tidak ada satu daun pun yang jatuh tidak dasar yani dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika pembeli semisalkan, kenapa dia tidak membeli? Mungkin karena Allah tidak menggerakkan hatinya untuk tidak membeli barang kita. Dan ketika orang tersebut ingin membeli, mungkin Allah Subhanahu wa taala pula telah menggerakkan hatinya untuk membeli barang dagangan kita. Lantas bagaimana? Minta sama Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun pada tengah malam, meminta sama Allah, bersujud kepada Allah dengan sujud yang benar-benar sujud, dengan hati yang ikhlas. Insya Allah para jamaah, insya Allah para jamaah rahimakumullah, segala kesulitan kita Allah Subhanahu wa taala angkat. Insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain para jamaah rahimakumullah. Coba ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu langkah yang terbaik untuk kita. Karena insya Allah doa adalah senjata bagi kita sebagai seorang Islam, sebagai umat Islam. Khususnya untuk bapak sama pula. Namun jangan keluh kesahkan kepada istri ataupun kepada anak ataupun yani kepada tetangga. Karena apabila kita keluh kesahkan kepada tetangga ataupun kepada yang lain, Masya Allah, setidaknya tidak akan yakni mengurangi keluh kesah kita. Namun ketika kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menyandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita Allah akan angkat. Namun ketika kehidupan sehari-hari justru kita harus mendoakan pula, yakni kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, bahkan kepada diri kita dengan doa di dalam yakni salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama fangzilhu wa in kana fil ardi fangzilhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman tahirhu wa in kana qalilan fakasirhu wa in kana mu'siran fayasirhu. Kira-kira sok salat duha tuh Bu? Suka sholat duha gak Bu? Nah, ketika suami sedang mencari nafkah, baik kerja ataupun berjualan, ibu harus rajin melaksanakan sholat duha. Karena itu bagian daripada doa. Masya Allah. Pagi-pagi misalkan si bapak mau berangkat kerja, coba Pak, Bu ya, coba Bu, raih hati, ya. Karena apa? Ketika suami berangkat kerja, Masya Allah, tabarakallah, kita tidak tahu. Yang kita tahu itu adalah suami ada di rumah kemudian kembali ke rumah. Kemudian kita tahu adalah apa? Ketika tanggal 1 itu gajian. Kita tidak tahu keluh kesah suami yang namanya, Masya Allah, tabarakallah, mereka bekerja membanting tulang di perusahaannya. Kadang ada celaan dari teman-temannya, kadang ada celaan dari atasannya. Bagaimana hatinya tidak akan sakit Bu? Masya Allah, tabarakallah. Dia yakin di dalam hatinya ingin sekali keluar daripada perusahaan tersebut. Namun dia berpikir ada keluarga, anak istri yang harus dia perjuangkan. Masya Allah, inilah hebatnya suami. Alhamdulillah. Tepuk tangan tuh asik didukung. Izin wae. Si bapak. Masya Allah, tabarakallah. Tapi Pak, Bu, luar biasanya ibu juga seharus kita hormati. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sangat mencintai, menghargai dan menghormati istrinya. Sampai-sampai ketika istrinya ngomel, ya, beliau Sayyidina Umar bin Khattab diam 1000 bahasa. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa engkau diam wahai sahabat, wahai Amirul Mu'minin?
mukminin. Saya diam karena apa? Karena istri saya adalah dia yang mengurusi rumah tanggaku. Dia yang telah mencuci bajuku, dia yang telah mengurus rumahku, dia yang telah mendidik anak-anakku. Alhamdulillah. Makanya Pak, harus kita hargai pengorbanan istri kita karena mereka adalah bidadari rumah kita. Alhamdulillah. Ini tepuk tangan yang bisa. Masya Allah, luar biasa. Makanya Pak, sebagai wujud penghormatan kita kepada istri bisa ya, Masya Allah. Pak, kira-kira motor nih Pak, motor itu namanya atas nama siapa Pak? Hah? Nama istri. Nama istri, alhamdulillah. Kira-kira selain motor, rumah atas nama siapa Pak? Perumahan. Istri. Mobil atas nama siapa Pak? Istri. Mobil istri, motor istri. Masya Allah. Rumah istri. Luar biasa Pak. Kalau misalkan demikian luar biasa, berarti bapak yang sangat penyayang kepada istrinya. Kenapa bisa disebut penyayang? Karena segala sesuatunya atas nama istri. Karena apa Pak? Masya Allah, lebih baik demikian Pak. Soalnya apa? Ketika nanti kita di akhirat bebas Pak, kita nggak akan ditanyain segala rupanya oleh malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Nanti di malaikat bertanya nih Pak ya. Pak, misalkan namanya Pak Asep. Pak Asep. Ampura Pak. Masya Allah. Oh gitu. Pak Haji, misalkan. Motor atas nama siapa? Istri. Rumah atas nama siapa? Istri pula. Rumah atas nama siapa? Istri pula. Ya udah kalau kayak gitu, lewat. Loh, silakan masuk ke dalam surga. Wih, Masya Allah. Tinggal istrinya diduk-dukan. Duk. Masya Allah. Ini malaikat kelihatannya garang banget. Mukanya hitam. Masya Allah. Kemudian nama istrinya Rodiah, ini kenapa? Belum ada. Rodiah. Masya Allah. Benar. Rumah atas nama Ibu Rodiah. Benar. Motor atas nama siapa? Atas nama ibu juga. Betul. Mobil atas nama siapa? Ibu juga. Betul. Masya Allah. Ibu, kira-kira itu motor ibu pergunakan untuk apa? Untuk shopping. Shopping kemana? Tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Shopping biasanya di mana? Online. Oh, berarti nggak pakai motor ya. Suka dipakai pengajian? Suka. Kapan? Hari Minggu. Sama hari apa? Tiap hari. Alhamdulillah, berarti lulus itu motor ya. Kenapa? Karena motor tersebut sudah dipakai untuk kebaikan. Alhamdulillah. Nah sekarang gantian mobil. Masya Allah. Asik. Bapak Haji mau udah di surga, di sambil ngudut, ngerokok, Masya Allah masih ditanya sibuk. Masya Allah, tabarakallah. Makanya pantas Pak ya. Pantas makanya gini ya, di dalam salah satu keterangan bahwa orang yang kaya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, perbandingannya itu 500 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kekayaannya tersebut dibelanjakan, dipakai untuk mengagukan syiar-syiar agama Allah, insya Allah ya, dia akan menjadi orang yang beruntung sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Alhamdulillah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, warga kampung apa ini, Pak? Perum GTP semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Nah, kira-kira ngomongin masalah surga, Pak, Bu, kira-kira mau masuk surga enggak? Bu, mau masuk surga enggak, Bu? Benar, Bu? Bu, mau masuk surga enggak, Bu? Tadi mau berangkat ngaji, kira-kira udah izin ke suami, Bu? Udah cium tangan belum, Bu?
Belum katanya. Masya Allah. Cium tangan kepada suami. Karena apa Bu, Pak? Masya Allah. Surganya. Password untuk masuk surga adalah ridhonya suami. Makanya Bu, nih ya. Kalau misalkan suami pulang kerja, Masya Allah. Ibu ini harus nawarin Bu ya. Kedengeran nih suara motornya. Pang. Wah, berhenti nih. Motor apa Pak kira-kira? Masya Allah. Udah gitu apa? Wah, benar.